Oh yes. Oke, baik. Terima kasih. Shalom semuanya. Sahabat-sahabat IHK yang sudah terkoneksi di dalam acara GIC malam hari ini, GIC 4.0, tanggal 9 Agustus 2022. Malam hari ini, kita bersama di program GIC, Grow in Christ, sebuah program yang diwadahi oleh Gereja IHK, tempat di mana kita belajar firman, belajar untuk lebih dalam lagi mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Dan di sesi acara nanti setelah pemberitaan firman, tentunya Bapak Ibu bisa bertanya jawab ya, atau juga mungkin mau minta didoakan ataupun ada kesaksian ya, boleh ya, di sini sepertinya boleh gitu ya. Oke, baik, tanpa berlama-lama kita akan mengawali acara GIC kita malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Boleh saya minta kesediaannya untuk Bu Marcel aja ya, Bu Gembala aja untuk berdoa. Silakan. Saya berdoa ya. Betul ya, Pak? Ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami ingin belajar bersama, dimanapun kami berada, kami ingin tetap mengenal akan firman-Mu lebih dalam lagi. Ajar kami supaya kami mengerti apa isi hati-Mu ya Tuhan. Kami persiapkan hati kami, biarlah apa yang kami sediakan waktu untuk hari ini dapat menjadi berkat untuk kami dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Marcel. Oke, baik teman-teman, kita akan mengawali dengan satu pujian, dan sebelumnya saya persilahkan nanti WL, dan buat kita yang lain bisa mengikutinya dan sambil saya mute ya. Silakan untuk WL-nya, Ko Hendria sama Ciripka. Mari satukan hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Jiwaku hancur merindukan pelataran-Mu. Satu yang ku pinta, Dia di rumah-Mu dan terus-menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Satu yang ku pinta, Dia di rumah-Mu dan terus-menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik
satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Saya persilakan. Oke, terima kasih, Diripka. Baik, kita semua sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kosanto. Sebelum kita memulai, boleh saya minta siapa ya? Kosanto ya untuk berdoa. Silakan, Kosanto. Kosanto belum di-unmute kok, sorry. Di-unmute dulu. Belum di-unmute ya, Wak? Oke, sudah. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan atas cinta kasih-Mu yang di malam hari ini kami kembali dikumpulkan ya Tuhan. Lewat kami ibadah kami di dalam ibadah Grow in Christ. Kami mau bertumbuh Tuhan. Kami mau melakukan pelajaran kami sesuai dengan apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Biarlah firman ini menyata dalam kehidupan kami. Dan pimpin kami Roh Kudus agar kami lebih mengerti. Celikan kami, dengarkan telinga kami sehingga kami bisa melakukan hal-hal yang baik yang menyangkut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua Roh Kudus yang ada di Zoom ini maupun yang mengikuti secara recording nanti. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, teman-teman semua, kembali lagi kita ke dalam sharing firman Tuhan, di mana ini tentang Roh Kudus yang keempat, yaitu langsung saja karena begitu banyak tipologi Roh Kudus. Tipologi artinya lambang atau makna daripada Roh Kudus. Dalam Alkitab, Roh Kudus telah banyak berperan baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi karena Roh Kudus tidak kelihatan, maka dalam firman Tuhan dipakai berbagai lambang untuk menunjukkan kehadirannya, untuk memberi kepada kita sifat-sifatnya dan pelayanannya serta peranannya yang mana. Jika kita mengerti sifat dan pelayanannya Roh Kudus, dalam hal ini syarat membantu di dalam kehidupan kekristenan kita sebagai pelayanan kita. Berikut ini adalah lambang atau simbolis daripada Roh Kudus. Salah satunya adalah burung merpati. Mari kita buka di dalam Lukas 3 ayat 21. Saya langsung saja saya bacakan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis,
dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengar suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Lambang burung merpati dipilih karena burung merpati mempunyai sifat tertentu yang tidak dimiliki burung lain. Contoh, burung merpati menjadi lambang kesucian, cinta, dan tulus lemah lembut. Selain itu memiliki bentuk tubuh yang elok, tapi apabila dibutuhkannya bisa terbang dengan cepat dan mencari keamanan. Teman-teman semua, burung merpati yang tadi simbolis di dalam ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan terbukalah langit. Di situ ada dari langit turun burung merpati, menandakan itu bahwa Roh Kudus yang hinggap di Tuhan Yesus. Dan ini menandakan bahwa dimulainya suatu pelayanan atau pekerjaan Tuhan Yesus. Dan mempunyai sifat lembut di dalam Mazmur 55 yang ayat 6 sampai 7, saya bacakan saja. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku terbang dan mencari tempat yang tenang. Yang tadi kita katakan bahwa ketika dia butuh keamanan seperti burung merpati. Dari sini kita melihat kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita dengan ekspektasi. Ekspektasi itu maksudnya harapan terhadap suatu hal di dalam kehidupan yang kita miliki. Lambang kedua dari simbolis daripada Roh Kudus adalah air. Sama seperti kehidupan, jika tidak ada air di dalam dunia ini, maka ada kehausan, kekeringan, kelaparan, kekotoran, malapetaka secara rohani. Jika tidak ada Roh Kudus, maka sudah pasti akan terjadi kehausan rohani. Sama seperti fungsinya air, memberi hidup menyegarkan, memuaskan dahaga, membantu produktivitas, menyucikan, membersihkan, dan menghasilkan tenaga. Seperti itu juga Roh Kudus berharap terjadi di dalam kehidupan kita. Kita buka, coba lihat di dalam Yesaya 4 ayat 3. Saya bacakan saja. Yesaya 44 ayat 3 ya. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Di mana Allah mencurahkan berkatnya ini kepada bangsa Israel setelah di dalam pembuangan. Dan membuatnya yaitu kita sebagai orang yang percaya akan diberikan berkat-berkatnya daripada Tuhan. Mungkin nanti Anda bisa lihat di dalam Yohanes 4 ayat 14, yaitu tentang di mana percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, di mana Tuhan Yesus meminta air dan Yesus mengatakan bahwa air yang dia beri itu adalah merupakan kelahiran baru, dan dalam kehidupan yang kekal nanti mungkin teman-teman bisa dilihat kembali dalam Yohanes 4 ayat 14 atau Yohanes 1 sampai Yohanes 1 ayat 31 sampai
39, di mana Yesus itu dibaptis. Berikutnya adalah lambang tipologi Roh Kudus, yaitu api. Fungsi api secara alamiah adalah memberi penerangan, memberi panas, menghanguskan, memusnahkan, menyucikan, membangkitkan tenaga, meleburkan, dan membentuk logam yang keras. Dengan ini Roh Kudus sedang menjelaskan bahwa Ia bisa membantu hidup manusia dengan kehadirannya, tapi bisa juga membentuk manusia dalam proses yang sepantasnya. Di lain sisi, bisa saja menghanguskan kalau memang sudah tidak lagi sesuai dengan rencananya. Roh Kudus ini, lambang dari Roh Kudus ini berupa api yang bisa memang proses di dalam kehidupan kita, seperti kita dibaptis dengan api. Dan kita buka saja, kita lihat di dalam 1 Raja-Raja, firman Tuhan yaitu 18 ayat 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Demikianlah firman Tuhan, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 38, ini Roh Kudus, lambang Roh Kudus, api, cerita yang tentang di mana Elia pada saat itu bertanding melawan dengan nabi-nabi Baal waktu pada saat itu dipimpin oleh Raja Israel yang bernama Ahab, istrinya Isabel, yang dia menyembah dewa Baal. Dan di saat itu pada 3,5 tahun tidak turun hujan. Dan katanya bahwa disalahkan karena Nabi Elia, karena nggak turun hujan. Padahal sebenarnya Ahab sendiri yang menyembah berhala karena murka Allah. Dan disitulah Nabi Elia menyembah korban bakarannya dan disambarlah dengan api. Dan api inilah yang menyerupai Roh Kudus yang menyerupai api. Itu salah satu contoh di dalam Roh Kudus melambangkan api di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Mungkin nanti teman-teman juga bisa baca kembali di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 38, atau Kisah Para Rasul 2 ayat 3, atau Matius 3 ayat 11 sampai 12. Itu ada suatu lambang Roh Kudus berupa api. Nanti teman-teman bisa lihat. Kita lanjutkan kembali. Tipologi Roh Kudus yang keempat adalah angin. Angin. Mungkin kita lihat dulu di dalam firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 2, di mana ini berceritakan tentang Pentakosta. Pentakosta, pencurahan Roh Kudus kepada rasul-rasul murid-murid Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, teman-teman, sifat-sifat angin adalah sebagai udara untuk bernapas. Tidak kelihatan, tetapi gerakannya dapat dirasakan. Ada di mana-mana. Selalu bergerak, dapat bertiup lembut, tapi juga dapat menjadi tenaga yang besar. Secara garis besar, Roh Kudus pun seperti itu. Bisa memberi kehidupan, tapi jangan diremehkan keberadaannya. Karena bisa menghancurkan juga.
Seperti di dalam kata pneumena dalam bahasa Yunani secara literal berarti angin atau napas. Kan kita tahu jiwa, tubuh, jiwa, dan roh. Dan roh dalam bahasa artinya Ibrani pneumana, Yunani pneuma maksudnya artinya angin atau napas. Roh Kudus adalah napas dan kehidupan Allah. Jika Roh Kudus hadir, Ia membawa kehidupan dalam diri kita. Tanpa Dia, kita tidak dapat merasakan arti kehidupan yang sesungguhnya. Lambang berikutnya tipologi tentang Roh Kudus berupa lambang minyak. Minyak biasanya digunakan dalam Perjanjian Lama untuk pengurapan. Semua raja dan juga iman diurapi sebelum mulai bertugas. Ini sebagai pelambang supaya mereka melayani hanya oleh urapan Roh Kudus, bukan oleh kemampuannya sendiri. Kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Samuel ayat 10 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkanlah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, bukanlah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa engkau menjadi raja atas minyaknya sendiri. Jadi minyak itu adalah salah satu lambang daripada Roh Kudus ketika Samuel mengurapi Saul sebagai raja. Begitupun dalam Perjanjian Lama di dalam Samuel 16 ayat 13. Mungkin teman-teman bisa lihat nanti itu tentang di mana Samuel juga mengurapi Daud sebagai raja dengan dioleskannya minyak sebagai tanda daripada Roh Kudus. Dan mungkin juga bisa lihat di dalam Yakobus 5 ayat 14 sampai 15, di mana mengerti akan dari sumpah ditandai dengan minyak seperti yang biasa dilakukan oleh Bapak Gembala kita di dalam tiap tahun. Para diaken dan para jemaat-jemaatnya diberikan minyak di dahinya, adalah tanda suatu dimulai menyucikan kita kembali akan pelayanannya untuk benar-benar kita diurapi bahwa tugas kita bukan untuk seorang atau ketenaran pribadi, tetapi hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Minyak, sifat minyak yang merupakan sifat Roh Kudus, pelumas, memberikan terang, mengalirkan luas, menyembuhkan, dan merembes masuk ke dalam bagian-bagian tersembunyi. Itu ada di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa baca, teman-teman bisa baca di dalam Lukas 4 ayat 18 atau Mazmur 133 sampai 2. Mungkin bisa baca nanti. Kita lanjut kembali di mana tadi salah satunya adalah tipologi Roh Kudus adalah minyak. Yang keenam adalah anggur.
Anggur menunjukkan pada sukacita di dalam Yohanes 2 ayat 11. Itu mungkin saudara-saudara mungkin bisa lihat nanti. Rasa gembira, rasa senang, anggur menimbulkan keberanian menginjil. Itu bisa juga lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Itu mungkin nanti bisa baca. Saya coba buka aja di dalam. Coba saya buka aja di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur yang manis. Ini kisah di mana tentang Pentakosta juga, bahwa ketika dicurahkan Roh Kudus, murid-murid Tuhan Yesus berbicara menginjili tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sana dengan bahasanya yang bisa dimengerti oleh bahasa mereka. Dan dikatakan bahwa mereka menganggap bahwa mabok anggur gitu loh. Ya, ini anggur menunjukkan pada sukacita, rasa gembira, rasa senang. Anggur menimbulkan keberanian menginjil. Nah, ini yang ditujukan kepada rasul-rasul murid Tuhan Yesus, itu ditujukan menimbulkan keberanian untuk menginjil. Langsung aja kembali kita lanjutkan tipologi di dalam lambang Roh Kudus, yaitu yang ketujuh adalah materai. Materai mengacu kepada segel hukum dan kuasa yang berlaku atasnya dan memberi jaminan bagi yang melakukan perjanjian. Kita lihat di dalam firman-Nya di dalam 2 Korintus 1 ayat 22. Saya bacakan saja. Demikianlah firman Tuhan, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saya bacakan kembali biar lebih menguatkan di dalam Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percayai, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Teman-teman juga nanti bisa lihat di dalam Efesus 4 ayat 30. Karena banyak ya ayat yang ini. Nah, seringkali kita juga mendengar hamba-hambanya berdoa, memeteraikan doanya, yang artinya mengikat janjinya bahwa apa yang dia doakan itu terwujud, dimeteraikan dengan tanda Roh Kudus. Nah, ini tanda ikatan apa yang terjadi di dunia, apa yang terjadi juga di surga. Demikianlah firman Tuhan ini, keterbatasan saya biar bisa lebih mengerti dan kita sharingkan kembali kepada teman-teman semuanya yang ada di sini. Sebelumnya saya tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih kalau di malam hari ini kami sudah diberikan ikatan kami lewat pengajaran Roh Kudus ya Tuhan, tentang tipologi Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau telah mengajarkan kami lewat firman Tuhan ini. Walaupun waktu kami terbatas dan hamba-Mu ini terbatas Tuhan, biarlah kami bisa
men-sharingkan firman Tuhan ini, kami bisa diajarkan kembali lewat sharing firman ini untuk berbagi, untuk menguatkan iman kami sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Saya serahkan kepada hambanya, Pastor Charlton. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Santo. Memang hari ini bahan pelajaran kita itu cukup panjang ya Bapak Ibu. Kita belajar tentang tipologi Roh Kudus. Ada 7 perlambangan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah ini selalu saya encourage atau saya selalu mengajak Bapak Ibu semua untuk mengkoleksi ya bahan-bahan GIC, karena memang yang Tuhan mau itu kan kita jadi dewasa. Kalau kita jadi dewasa kan berarti ada pengetahuan yang semakin luas ya. Kan nggak mungkin jadi orang dewasa tahunya cuma 1 tambah 1 sama dengan 2, kan nggak mungkin. Jadi perlu belajar lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Nah hari ini Pak Santo sudah dengan sangat luar biasa ya menjelaskan tentang tipologi Roh Kudus. Bapak Ibu, kenapa kita perlu belajar tentang tipologi Roh Kudus? Salah satunya karena kita perlu meniru Roh Kudus ya, pekerjaan Roh Kudus. Jadi yang kita perlu tiru itu nggak cuman Allah Bapa sama Allah Anak saja, nggak cuma Yesus saja, kita juga perlu meniru seperti apa sih cara Roh Kudus bekerja gitu. Wastafel di ruang kerja saya itu ada toilet ya, jadi wastafelnya itu pipa pembuangannya rusak Bapak Ibu. Lalu saya berusaha membetulkannya sendiri, tapi rupanya jam, jadi nyangkut. Ada beberapa bagian yang nggak mau terlepas gitu. Saya sudah pakai tenaga beruang kutub, beruang laut, beruang hutan saya gunakan dari segala penjuru mata angin, menggunakan ilmu ginkang, ilmu ngangkang, semua sudah saya gunakan Bapak Ibu, nggak terbuka juga. Akhirnya saya telepon mitra 10, datang orangnya kurus kerempeng kecil, hidup segan mati tak mau, tapi rupanya ilmunya tinggi Bapak Ibu ya. Bongkar itu nggak sampai 10 menit selesai. Saya kasih 50.000. Kerja 10 menit 50.000. Kenapa Bapak Ibu? Karena rupanya dia mampu bekerja gitu. Nah, akhirnya saya jadi belajar, dan saya nantinya kalau wastafel saya pipa pembuangannya rusak lagi, saya bisa meniru cara kerja dari tukang tersebut yang walaupun terkesannya simpel dan sederhana, tetapi rupanya ilmunya tinggi Bapak Ibu. Nah, seperti itu juga lah kita meniru Roh Kudus, walaupun memang Roh Kudus itu kehadirannya seperti angin ya, tidak terasa, tapi kita jangan lupa, angin itu kalau menggerakkan baling-baling itu bisa menghidupkan listrik untuk 1 kecamatan Bapak Ibu. Itu sudah terbukti di banyak negara maju, ada baling-baling digerakkan oleh angin, listrik 1 kecamatan, listrik 1 kota bahkan itu bisa dinyalakan. Jadi nggak sederhana ya. Atau juga kita belajar seperti halnya minyak ya. Minyak itu pelumas. Minyak itu mampu masuk ke tempat-tempat yang tersembunyi, tadi kita sudah belajar. Berarti apa? Kita itu jadi orang itu jangan malah manasin orang. Kalau orang itu, Bapak Ibu kalau tahu piston itu, gear itu piston kan begini. Bayangkan kalau nggak ada minyaknya Bapak Ibu, itu dia gesekan sama mesin panas, kobong itu kebakaran Bapak Ibu. Tapi kalau kita masukkan yang namanya minyak pelumas atau oli, ngebut sampai 250 km per jam, itu mobilnya nggak hancur. Kenapa? Ada minyaknya. Berarti dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, orang Kristen, itu kehadiran kita jangan malah menghancurkan, jangan malah membuat panas, malah mengademkan. Orang lagi berseteru, suami istri lagi berantem, jangan gara-gara kita malah cerai. Justru kita yang ngademin. Kita itu kayak WD-40. Bapak Ibu tahu WD-40 nggak?
WD-40 itu kalau ada besi karat nyangkut, udah deadlock, disemprot WD-40, nanti bisa lembut lagi, lalu bisa digerakkan lagi, bahkan bisa bergerak seperti normal lagi. Seperti itu. Ya, jadi saya nggak akan mengulangi lagi, Bapak Ibu, Pak Santo tadi sudah menjelaskan dengan baik. Ya, yang penting kita belajar esensinya gitu loh, Bapak Ibu. Kok api? Kenapa mesti api? Apa Tuhan mau saya panas, darah tinggi? Bukan, Bapak Ibu. Bayangkan, api itu bisa digunakan untuk masak kue tio, tapi api itu juga bisa digunakan untuk bakar rumah. Berarti kita itu mesti bisa mengontrol hidup kita. Kita itu bisa jadi berkat juga. Harus bisa jadi berkat buat orang. Jadi walaupun kita belajar dari Roh Kudus, walaupun kecil, tetapi kuasanya besar. Nah, kan gitu. Jadi kita juga mesti ingat juga, oh Roh Kudus seperti itu. Jadi jangan diremehkan keberadaannya. Oh, dia itu walaupun kesannya adem ayem, tapi kalau kita melanggar perintahnya, kita bisa dihanguskan oleh Tuhan. Jadi dari sini kita bisa belajar ya Bapak Ibu ya, air, api, minyak, meterai, anggur, burung merpati, dan angin. Ada 7 ya Bapak Ibu. Nah, di luar itu nggak ada. Gitu. Jangan nanti bikin tato tengkorak terus bilang ini tipologi Roh Kudus yang ke-8, tengkorak. Oh bukan Bapak Ibu. Bikinnya itu harusnya tulang ikan Bapak Ibu. Ini saya habis dikerok. Saya berapa hari ini sibuk sekali sampai namanya enterwin, masuk angin. Lalu sama anak buah saya tadi dikeroi, dibikin tulang ikan di belakang. Jangan bilang itulah tipologi Roh Kudus. Enggak Bapak Ibu. Itu namanya kerikan ya. Hasil karya dengan balsem cap kaki 3, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita mesti belajar, Bapak Ibu, di luar dari 7 ini, Roh Kudus nggak punya lambang yang lain. Jadi jangan tiba-tiba Tuhan berkata, hari ini kita mesti seperti gunting. Roh Kudus itu seperti gunting, memutus tali silaturahmi. Oh enggak, Bapak Ibu ya. Ini bukan permainan sweet Cina, Bapak Ibu ya, sweet Jepang. Api batu, kertas, gunting, Bapak Ibu ya. Jadi belajar, kita masih belajar. Oke, saya nggak panjang-panjang, saya akan kembali dulu kepada dosen kita ini, Pak Santo ini kalau nggak salah dari Venezuela ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini luar biasa. Saya import langsung dari Venezuela bagian utara ini Pak Santo. Makanya bahasa Indonesianya itu nggak lancar Bapak Ibu karena memang native speaker from Venezuela ini dari Amerika Latin ini Bapak Ibu ya. Pak Santo, sebagai pembawa firman tadi, mau ada nggak pertanyaan? Nah, sebelum nanti ngendap, mendem lalu jadi jerawat batu, nah mendingan ditanyakan dulu Pak Santo. Saya kembali ke Pak Santo dulu nih. Ini saya berikan privilege sebagai star bintang GIC Bapak itu nomor 1 Pak. Ya Pak, dari Venezuela nih Pak. Venezuela Utara Pak. Bapak itu memang dari native speaker Pak. Saya pernah baca dari lambang Roh Kudus di Katolik itu ada tangan ya Pak ya, kalau nggak salah. Tapi di Katolik tangan yang mana Pak? Tangan yang itu, yang seperti ini, yang berdoa itu? jari kalau nggak salah Pak. Oh, jari yang menuliskan itu sebenarnya saya bukan orang Katolik Pak, jadi saya nggak tahu. Cuman gini, memang ada sangat banyak perbedaan prinsipil antara orang Katolik dengan orang Kristen. Jadi saya adalah salah satu orang yang tidak setuju kalau dibilang iman Katolik dan iman Kristen itu sama. Kenapa? Karena banyak perbedaan prinsipil. Walaupun Tuhannya sama Yesus Kristus, tetapi banyak pendekatannya yang berbeda. Salah satunya itu mungkin itu Pak. Jari yang dimaksud itu mungkin jari yang menuliskan yang dilihat oleh Musa menuliskan 10 perintah Allah di 2 loh batu itu. Nah, sebenarnya itu bukan Roh Kudus Pak, itu Allah Bapa sendiri yang muncul.
Jadi waktu Musa ke Gunung Sinai, yang dia lihat itu adalah kehadiran Yahweh atau Adonai itu. Elohim, dia muncul, aku adalah aku, dia akhirnya menuliskan 10 perintah Allah itu di 2 loh batu tapi dengan jari gitu. Karena waktu itu kan belum ada pulpen, Pak. Kalau ada pulpen mungkin Tuhan nulisnya pakai pulpen. Tapi pakai jari dia. 10 perintah Allah. Jadi memang disitulah. Tapi saya bisa pastikan dengan sangat jelas itu bukan pekerjaan Roh Kudus, Pak. Itu Allah Bapa. Karena dia memunculkan fisiknya. Makanya dia munculkan punggungnya supaya Musa tidak meninggal. Karena kalau sampai diperhadapkan wajahnya, maka sinar kemuliaan itu akan secara otomatis membunuh Musa yang berdosa hari itu. Dia berikan punggungnya, Pak. Lalu akhirnya dia membelokkan tangannya, lalu jarinya menuliskan 2 loh batu itu. Jadi itu bukan Roh Kudus, Pak ya. Walaupun memang kita juga harus sadar, Roh Kudus ada juga di Perjanjian Lama, makanya Kejadian 1 ayat 1, bumi masih kosong, belum berbentuk, roh Allah melayang-layang di atas air, itu ada Roh Kudus. Tapi bukan, di kisah itu bukan Roh Kudus. Dalam banyak pertemuan nabi-nabi besar maupun nabi kecil dengan Roh Kudus, dengan Allah, di Perjanjian Lama itu bukan Roh Kudus, tapi memang betul seperti Yakub yang bertempur bergelut gelut dengan orang itu kan, itu Tuhan sendiri, bukan Roh Kudus, Pak. Itu Roh Kudus itu jelas 2 dimensi ya, jadi tidak punya dimensi tubuh gitu. Jadi gitu, Pak. Ya Pak, kalau berbicara tentang Roh Kudus, berarti zamannya Musa juga, di mana Musa diperintahkan oleh Allah untuk membuat suatu kemah, dituntun sama tiang api dan tiang awan. Itu tiang api dan tiang awan itu berarti merupakan suatu Roh Kudus ya Pak ya? Bukan, Pak. Tiang awan dan tiang api itu bukan Roh Kudus. Tiang awan dan tiang api itu adalah tools, Pak. Tools. Jadi gini, kita mesti ngerti juga bahwa di posisinya waktu mereka jalan di siang hari, panas sekali, Pak. Jadi Tuhan bikin kanopi dalam bentuk awan. Tuhan bikin kanopi awan yang meneduhkan bagi orang-orang Israel. Bayangkan 3,5 juta penduduk Israel itu ditutupi oleh awan yang menyejukkan. Padahal orang-orang di sekeliling itu kepanasannya luar biasa. Jadi itu bukan Roh Kudus, itu memang Tuhan mempertontonkan kuasanya, Pak. Jadi dia kumpulkan awan untuk meneduhkan orang Israel. Lalu di malam hari yang tadinya panas terik luar biasa sampai 51-56 derajat Celcius, malam hari ekstrim, Pak, dinginnya luar biasa. Tuhan berikan sumber api. Untuk apa? Orang Israel kalau mau nyalakan obor, datangi tiang api, bakar obor. Lalu kalau mau nyalakan perapian, ambil api dari tiang api. Jadi itu adalah sumber kehidupan. Waktu itu dulu, Pak, api itu sumber kehidupan. Dulu itu belum nemu, Pak, batu. Ini masih batu ketemu batu, ditabrakin baru jadi api. Atau nunggu petir turun dari langit baru ada api. Belum ada korek, Pak. Belum ada Zippo, Pak, waktu itu. Jadi Tuhan itu memang sengaja tunjukkan kuasanya. Dia pertontonkan kehebatannya. Dia bikin ada tiang bentuk api, Pak. Jalan itu memberi cahaya yang terang benderang buat orang Israel. Zaman itu kan belum ada PJU, Pak. Belum ada penerangan jalan umum. Bergelapnya luar biasa. Nah, kalau gelapnya luar biasa, di padang gurun itu banyak binatang buas, Pak. Ada serigala, ada hyena, ada juga macan kumbang. Nah, begitu muncul itu tiang api,
itu binatang buas takut. Lalu apa? Mereka bisa ngambil api supaya menerangi perjalanan. Ambil api bikin teh panas kan gitu, masak air. Ambil api bisa buat apa? Menghangatkan tubuh. Jadi itu sumber kehidupan. Jadi apakah itu Roh Kudus? Bukan, Pak. Itu Tuhan dengan sengaja mempertontonkan kuasanya. Dia bikin perbedaan antara orang-orang yang berpihak kepada dia dengan yang tidak. Di saat makhluk-makhluk lain kan waktu itu banyak, Pak, makhluk-makhluk lain. Kalau nanti kita banyak, Pak. Ada Nephilim. Nephilim itu manusia setengah raksasa. Ada juga suku-sukunya si Goliat itu. Itu mereka tuh nyari api susah. Kalau siang kepanasan, malam kedinginan. Malah Tuhan memberikan suatu karunia, ya, bukan karunia, apa namanya, VIP, Pak. Jadi kayak VIP, benar-benar dapat yang terbaik dari Tuhan. Gitu, Pak. Berarti Jangan tiang lupa, api, tiang api awan itu Tuhan sendiri ya Pak ya? Tuhan Mempertontonkan itu. Tuhan kumpulkan awan untuk Mempertonton. jadi kayak payung gitu loh, Pak. Iya, iya. Maksudnya Adem. bukan Jadi bukan Roh Kudus. Gini, Pak. Roh Kudus itu bukan pembantunya manusia, Pak. Jadi bukan dikirimin Roh Kudus supaya bentuk tiang awan supaya manusia adem. Oh enggak, Roh Kudus itu posisinya mulia, Pak. Tapi dia perintahkan awan, awan ngumpul. Ini Pak Santo kepanasan ini. Ngumpul awan. Gitu. Jadi itu Tuhan Allah Bapa mempertontonkan kuasanya. Gitu. Bapak masih ingat kalau pagi mana, Pak? Kalau sore yang mendarat di perkampungannya orang Israel apa? Kalau pagi kan mana? Kalau sore kan burung puyuh. Lah burung puyuh masa dimakan mentah-mentah, Pak? Tuhan kirimkan tiang api, baru orang Israel, ayo, ini burungnya kita goreng. Ambil api, goreng burung, atau dimasak semur, kan gitu. Itu menunggu kehadiran Roh Kudus. Jadi dulu sebenarnya Israel itu bodoh, Pak. Israel itu sangat tergantung dengan Tuhan. Bayangin kalau Tuhan ketiduran, lupa ngirim tiang api. Wah, hari itu kacau, Pak. 3,5 juta penduduk Israel itu mati lampu hari itu. Itu Pertamina, PLN, Sania, Filma itu tiba-tiba langsung hilang. Wah, udah, Pak. Kacau beliau. Jadi kita mesti ngerti. Jadi bukan Roh Kudus itu bukan budak manusia sehingga kerjaannya melayani manusia, tapi dia itu memerintahkan makhluk-makhluk ciptaannya, awan, api, untuk memberikan perlakuan khusus buat umat pilihannya, gitu, Pak. Gitu. Oke, makasih, Pastor. Ya, saya secara pribadi waktu ke Israel itu dulu dipertontonkan Tuhan tiang awan, Pak. Jadi benar-benar ada satu kotak, selebihnya panas terik, satu kotak itu ademnya bukan main. Saya lihat di atas itu awan ngumpul, Pak, bentuknya tuh kotak gitu. Saya pikir ini tiang awan gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi memang sangat baik kita diskusi seperti ini supaya pemahaman kita terhadap Roh Kudus itu bisa bagus ya, bisa. Jadi kalau ada yang salah-salah kan kita saling menegur, saling mengingatkan. Bahkan bisa juga saya jelaskan salah, nanti Pak Gembala maupun Pastor Fendi bisa tegur saya. Atau ada juga ini Bapak dosen Pastor Rudi Wawa. Ya. Oke, saya tentunya ladies first. Nah, kita kembali lagi ke ibu-ibu. Ini ada Putri. Putri, piye Putri? Selamat malam, Ma. Putri.
Selamat malam, Pastor. Kirain bapak-bapak dulu. Oh enggak, tadi itu karena kita sudah membayar mahal. Terutama tiket pesawat, hotelnya masih Hotel Mulia itu Pak Santo itu dari Venezuela. Saya sekarang kembali lagi ke Putri, ladies first. Gimana Putri? Kita belajar tentang lambang Roh Kudus ya. Tapi mungkin kalau Ibu tidak ada pertanyaan, bisa juga kasih kesaksian, nggak apa-apa. Atau mungkin ada yang mau didoakan, boleh Bu, kita sharing. Sharing-sharing santai Bu. Ya. Ya sebenarnya sih saya baru tahu kalau Roh Kudus itu dilambangkan dengan burung merpati. Tapi setelah belajar ini ternyata ada 7 lambang Roh Kudus. Nah, saya nanya ke anak saya, topologi itu apa sih artinya? Aku gituin nggak tahu katanya kan. Terus saya baca di share-nya Pastor Charlton itu kan nggak ada penjelasannya juga, cuman menurut pemikiran saya kan itu mungkin Roh Kudus digambarkan dengan yang 7 itu tadi kan. Nah itu Lambangan Bu. Terus kalau Roh Kudus dilambangkan dengan api itu apa sama artinya dengan baptisan api? Itu yang pengen saya tanyakan. Sama yang kedua anggur. Kenapa kok anggur bisa dilambangkan untuk orang mempunyai keberanian menginjil? Itu aja sih, Pastor. Ya, jadi yang pertama itu tadi apa? Baptisan api. Baptisan api. Jadi Roh Kudus itu setelah baptisan air, Bu, Roh Kudus itu akan menghasilkan 2 produk. Produk yang pertama adalah baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu ya ditandai dengan berbahasa roh. Jadi maka kita sebagai orang-orang percaya nanti akan diberikan karunia berbahasa roh, gitu ya. Itu yang kita percayai. Lalu yang kedua, baptisan api. Nah, baptisan api itu bukan berarti sama dengan lambang Roh Kudus, enggak Bu. Jadi lambang Roh Kudus itu Tuhan mau kita niru Roh Kudus. Jadi makanya Roh Kudus itu mempertontonkan dirinya sebagai api, sebagai air, sebagai angin, sebagai minyak, merpati dan juga meterai. Tapi baptisan api itu bukan berarti Roh Kudus itu menjadi api lalu enggak. Jadi baptisan api itu adalah kita dimurnikan. Jadi dengan sengaja Tuhan memberikan ujian dan tantangan untuk memurnikan kehidupan kita, Bu. Jadi memang Tuhan dengan sengaja memberikan masalah untuk memurnikan kehidupan kita sehingga kita lebih tajam, lebih luar biasa lagi dan lebih baik. Kayak kita kalau dapat emas dari Freeport itu dapatnya tuh kiloan, Bu. Tapi emasnya tuh kotor, ada sengnya, ada tembaganya, ada ada peraknya, jadi nggak murni. Kalau itu dijual begitu saja nggak ada nilainya, Bu, malah rugi gitu. Jadi harus dimurnikan dulu, dibakar. Nah, bakar itu proses api itu yaitu proses kita masuk dalam tantangan dan kesulitan itu yang Tuhan mau. Tapi bukan berarti Roh Kudus menjadi api dalam hidup kita, enggak. Cuman maksudnya kita seperti masuk dalam perapian gitu. Kalau bahasa Inggrisnya crucible. Jadi Ibu pernah lihat nggak orang kalau bikin bakar emas itu ada satu mangkok kecil tebel, lalu dibakar dalam api tekanan tinggi, maka emas batangan itu meleleh, lalu bisa dibentuk menjadi apa saja. Nah, seperti itu ya. Lalu yang kedua, tadi itu anggur. Nah, gini. Tadi yang dibacakan oleh Pak Santo itu adalah kisahnya Petrus berkhotbah di hadapan 3.000 orang. Jadi waktu Petrus berkhotbah di hadapan 3.000 orang, orang bilang begini, kok orang ini bisa berbahasa seperti kita gitu ya. Lalu kok berani banget? Apakah dia mabuk? Nah, karena gini, bagi
bagi banyak kebudayaan dari ujung timur sampai ujung barat, Bu, orang itu kalau mau berani itu mesti minum alkohol dulu. Nah, jadi mabuk, kayaknya mabuk, berani karena mabuk gitu. Tapi Tuhan mau kita seperti Roh Kudus, apa? Tidak perlu mabuk tapi berani menginjil. Maksudnya seperti itu, Bu. Jadi saya adalah tipe pendeta yang mengizinkan orang minum bir, tapi jangan sampai mabuk. Minumlah alkohol, jangan sampai mabuk. Jangan sampai memabukkan gitu. Sama juga kayak kita boleh punya ambisi tapi nggak boleh ambisius, boleh boleh marah tapi jangan jadi pemarah, kan begitu. Boleh main politik tapi jangan jadi politikus, kan seperti itu. Jadi seperti itu juga perlambangan anggur itu, maksudnya kita tuh jadi seperti orang yang minum anggur untuk berani, tapi enggak. Kita ini berani bukan karena mabuk, berani karena memang kita rindu menyelamatkan banyak jiwa. Seperti hari itu Petrus dianggap berani menginjil, khotbahnya luar biasa sampai 3.000 orang itu bertobat, dibaptis. Itu mabukkah dia, bahkan berani. Jadi gitu, Bu. Jadi maksudnya kita diminta untuk berani memberitakan Injil. Gitu ya, Bu ya. Ya, Semoga mengerti maksud saya ini. tahu saya tahu, Pastor. Oke. Terima kasih, Pastor. Itu aja sih pertanyaan. Baik ya. Oke, terima kasih. Memang Bapak Ibu, ya ini ikut Tuhan itu susah gampang Bapak Ibu ya. Memang perlu sekali kita diskusi, belajar, saling mengingatkan supaya kita juga banyak ngerti ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Tri sudah membukakan juga bahwa memang kok anggur, kenapa ya gitu. Anggurnya bukan anggur biji loh ya Bu ya, Bapak Ibu, bukan anggur biji tapi lebih ke wine, amer lah, anggur merah gitu ya. Bu Liani, shalom. Maaf, tapi kan nggak minum kan itu ya, nggak yang mabuk gitu kan. Tuhan melarang kita minum sampai mabuk kan sebenarnya di Alkitab. Boleh minum Bu, untuk melancarkan pencernaan kan katanya. Minumlah 1-2 gelas seloki ya. Gelasnya bukan gelas ini Bu, saya di rumah saya ada gelas kayak gayung bentuknya. Tapi bukan kayak gitu minumnya. Jadi kalau minum anggur itu kan gelasnya pendek cuma segini Bu. 3 cm. Minumnya cuma 2 gelas. Kalau minumnya 2 gayung itu bukan mabuk Bu. Itu paru-paru kelelep namanya. Iya benar ya. Ya, jadi jangan minumnya 2 gayung, minumnya 2 seloki segini. Gitu ya Bapak Ibu. Bu Liani, shalom. Ya Pak, shalom. Bu Liani, iya selamat malam. Hari ini kita belajar tentang lambang Roh Kudus. Ya Pak. Apakah ada yang mau disaksikan atau mau didoakan atau bahkan mau dipertanyakan gitu Bu? Kalau dipertanyakan enggak kayaknya. Oke, puji Tuhan. Apakah mau bersaksi atau adakah kebaikan Tuhan buat Ibu sepanjang minggu kemarin? Pasti ada Pak. Oh ya, saya berikan waktu. Mengucap syukur untuk apa Bu? Mengucap syukur untuk apa? Bisa nggak diceritakan? Ya kalau misalnya bersaksi ya mungkin ya kebaikan Tuhan kan nggak ini kan, maksudnya nggak ada habisnya. Mau kita suka duka ya tetap saya berterima kasih sama Tuhan lah ya. Tuh. Nah, walaupun saat ini juga kan suami masih masuk lagi ke RS gitu kan. Cuman saya bilang saya kan nggak mau ngeluh juga, nggak mau terpuruk lah gitu kan ya. Emang udah jalannya ya udah. Yang penting kan kita masih ada Tuhan gitu. Yang masih sehat, mengucap syukur bahwa kita tuh
masih dikasih kesehatan. Kita lihat Bapak kan yang kesakitan kayak gitu kan gimana rasanya kan, minum dibates, makan dibates gitu kan. Jadi ya saya suka bilang sama anak-anak, kita belajar dari papa yang sakit. Kalau kesehatan itu berharga banget gitu. Makanya saya selalu mengucap syukur lah kalau saya kan tiap pagi maksudnya masih bisa sehat, masih bisa menikmati berkat Tuhan setiap hari. Gitu aja, Pak. Mohon doanya Ya, aja sih buat Bapak ya. baik. Puji Tuhan. Kita selalu doakan Pak Lewi kuat ya Bu ya. Iya, Pak. Sama seperti matahari itu tidak pernah lupa bersinar setiap hari. Begitu juga kebaikan Tuhan ya Bu akan selalu ada Amin, Pak. setiap pagi dalam hidup Bapak dan Ibu ya. Iya, Tentunya perlu untuk terus berdoa dan berharap sama pada Tuhan. amin, Pak pasti. 3 minggu yang lalu istri saya kan operasi ya payudara kanannya itu. Jadi di waktu yang bersamaan dalam satu periode ibu saya ada kanker di kelenjar limpanya, limfomatiknya atau getah bening. Istri saya ada di payudara kanan. Berat Bu, berat karena dua-duanya berat. Benar ya. Karena ibu saya itu langsung divonis kanker stadium 4B, berat itu. Istri saya juga masih muda, tapi kok sudah ada kanker gitu. Tapi puji Tuhan hasilnya ibu saya dinyatakan bebas, free. Tidak ada kanker sama sekali apapun, bahkan sel kanker pun tidak ada. Hari Senin kemarin istri saya juga ngambil hasil lab biopsi, dinyatakan bahwa itu hanya kanker, tapi sudah diangkat, jinak, tidak perlu kemoterapi, tidak perlu apa-apa. Jadi saya juga adalah pribadi yang merasakan betapa besarnya kebaikan Tuhan dalam hidup saya, Bu. Jadi percaya kesembuhan pasti terjadi. Ya kalau sakitnya lama, sembuhnya lama, berarti berkatnya lebih besar lagi, Bu. Amin, puji Tuhan, Pak. Amin ya, sabar ya Bu, Tuhan berkati. Amin. Bapak Ibu yang lain, kalau ada waktu senggang, komat kami doakan sahabat kita, Pak Lewi, supaya sehat walafiat, bisa ke gereja, melayani kembali bersama-sama dengan kita. Amin ya Rabbal alamin. Amin, ya Pak. Puji Tuhan. Nah ini ada Bu Gembala yang habis ke NTT. Iya. Kenapa tahu banget Pak? Saya baru sampai rumah langsung di calling-calling. Karena saya itu mata batinnya bagus, Bu. Saya ini kan intelijen. Kebetulan saya juga mau sharing nih, Pak. Wah, puji Tuhan. Silakan. Iya. Jadi habis mendengar sepanjang jalan tadi tentang apa yang disampaikan dari Pak Santo, sebetulnya saya melihatnya begini, Pak, bahwa Roh Kudus itu bekerja bukan kepada Kristen yang agamawi, tetapi Kristen yang menjadi pelaku firman. Nah, kalau agamawi sama pelaku firman tentu banyak bedanya, seperti yang pernah disampaikan beberapa minggu yang lalu sama Pastor Yafet ya. Jadi saya bukan di sini mau menghakimi, cuman saya melihat bahwa gereja kita itu juga saya rasa juga dibantu dan ditolong oleh Roh Kudus, termasuk dari program yang sudah kita jalankan untuk berbagi kasih, itu tiba-tiba seketika begitu ya, ada banyak orang yang juga ingin memberi lewat gereja kita. Nah, saya berharap bahwa gereja kita itu juga menjadi kepanjangan tangan dari Tuhan. Kita sih tidak usah susah-susah menyediakan barangnya, tetapi kita hanya membagikan. Maka disitulah peran Roh Kudus
yang tadinya itu kita itu mungkin tidak melakukan apa-apa menjadi kita ini menjadi saluran berkat buat sekeliling kita gitu loh, Pak. Jadi kalau saya lihat tadi mungkin, apa ya, peran Roh Kudus itu adalah seperti minyak gitu ya. Jadi atau seperti angin memberikan kesejukan buat di sekeliling kita gitu ya. Ya, minyak itu adalah memberikan kita kelancaran gitu, supaya kita yang tadinya tidak melakukan apa-apa, jadi sekarang kita diaktifkan menjadi penyalur-penyalur berkat gitu loh, Pak. Jadi Amin. dari tadi habis Pak Santo menjelaskan, isi firman itu tadi, saya langsung teringat apa yang Roh Kudus sudah kerjakan buat gereja kita. Walaupun kecil, tapi menurut saya juga sangat berarti untuk, yang menerimanya gitu ya. Ya di sini juga kawan-kawan diaket, juga ada dari Pak Niki suami istri, juga, nanti ke depannya juga ada Pak Santo, mungkin juga Pak Hendri. Ya kita akan tetap menjadi kepanjangan tangan dari mereka yang membutuhkan gitu loh, Pak. Itu sih sharing saya, Pak. Makasih. Baik, puji Tuhan. Saya pikir mau sharing kegiatannya di NTT, Bu. Tapi puji Tuhan. Ya, saya juga lihat Ibu Marcel ini kemarin juga dengan beberapa teman di NTT juga menjadi saluran berkat, Bapak Ibu. Ya, kita juga doakan kebaikan hati Ibu Gembala dan juga beberapa teman di daerah Sumba dan NTT juga membawa dampak yang besar ya. Hari-hari ini Bapak Ibu jangan jadi Kristen katanya. Nah, itu kayak Pak Gembala khotbah itu. Jangan jadi Kristen katanya, tapi jadi Kristen yang action. Nah, makanya gereja kita, saya juga sangat malu karena masih belum bisa bergabung dengan kegerakan ini, tapi saya sangat senang kalau sekarang bahkan ada pengusaha yang mau memberkati kita untuk menjadi saluran berkat. Walaupun kita sendiri mungkin nggak menikmati berkatnya kan, kita nggak makan nasi kotaknya, tapi kita jadi berkat ya, kayak selang itu nggak pernah menikmati air yang yang melewati di dalam dia, tapi dia bisa cukup bahagia melihat ada pohon-pohon yang tumbuh karena ada selang itu. Ya puji Tuhan. Jadi mari kita semua action Bapak Ibu. Kita support gereja kita jadi saluran berkat. Nah, nanti juga orang-orang akan meniru. Sama seperti kita meneladani Roh Kudus, mari kita juga yang sudah mengikuti Roh Kudus, mencontoh Roh Kudus, membuat orang lain juga mencontoh kita, supaya nanti kegerakan ini jadi viral ya, saling berbagi bukan menerima. Karena firman Tuhan bilang terlebih baik memberi daripada menerima, Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Juliani juga sabar, Tuhan berkati. Nah, ini juga nih koordinator bakti sosial kita, Pak Niki dan Ibu Lydia. Pak Niki, saya mesti ngomongnya Pak Niki, kalau enggak Pak Niki itu kelelawar jadi. Iya. Pak Niki dan Ibu Lydia, bagaimana Bu? Pak, hari ini kita belajar tentang tipologi Roh Kudus, lambang Roh Kudus ya. Kalau Persija itu macan kemayoran. Ya, ada kalau kita itu masukan ya dari ada 7. Lydia. Bukan masukan sih, tapi saya mau meneruskan dari yang pertanyaan Ibu Tri tadi gitu tentang yang anggur ya. Saya sih mengerti ya, maksudnya mungkin lambang dari Roh Kudus ini adalah sifat-sifat dari yang tadi disebutkan, dari angin, api, anggur seperti itu kan. Mungkin bisa dibilang sifat-sifat dari mereka ya. Roh Kudus itu punya sifat yang seperti itu gitu loh. Tetapi kan tadi disebutkan dalam Efesus 5 ayat 18, janganlah kamu mabuk oleh anggur
karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Mengapa ayat ini yang dijadikan tadi ya tipologi itu loh. Sedangkan anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Mungkin sedikit pertanyaan dari saya, tolong lebih dijelaskan lagi gitu, karena menimbulkan pertanyaan. Yang setahu saya anggur itu ya mungkin lambang dari darah Tuhan Yesus. Gitu. Ya, jadi gini Bu, orang itu baru bisa mengeluarkan yang lebih dari dirinya itu biasanya membutuhkan keberanian lebih. Nah, tentunya kadang-kadang bagi sebagian besar orang yang kurang bisa berekspresi, mereka itu di berbagai macam kebudayaan Barat, Timur, maupun Eropa, dan lain sebagainya, itu perlu minum anggur supaya bergairah. Bergairahnya ini, we are not talking about sex, ya. Not talking about sex. Jadi banyak orang kalau mau melukis, supaya lukisannya itu lebih indah, dia minum dulu. Lalu nanti setengah mabuk, dia ambil cat, gitu kan. Banyak teman-teman saya musisi, sebelum mereka menulis lagu, mereka minum dulu. Lalu mereka mulai sedikit nge-fly, ya kan? Baru mereka menulis lagi, memberikan aransemen yang terbaik. Nah, yang Roh Kudus mau adalah kamu itu bisa maksimal loh dengan hidupmu. Bisa bergairah dengan pekerjaanmu. Kamu bisa jadi yang terbaik di bidangmu tanpa perlu mabuk dulu. Kalau kamu punya Roh Kudus dalam dirimu, maka kamu sebagai musisi, kamu bisa nulis lagu tanpa perlu mabuk. Kamu kalau ngelukis, nggak perlu mabuk dulu baru bisa ngelukis. Kalau misalnya kamu mau, kalau di daerah timur, nah, kalau mau ngomong pidato atau public speaking itu biasanya kita tenggak dulu, ini satu sloki dulu, kakak baru berani kakak kan gitu. Jadi maksudnya ayat itu muncul adalah jangan kamu mabuk oleh anggur supaya apa? Karena itu adalah hawa nafsu. Maksudnya jangan kamu supaya hidupmu itu lebih maksimal, kamu minum anggur. Kamu cukup butuh Roh Kudus saja. Kalau kamu dekat dengan Roh Kudus, itu semua ide-ide. Itu ide-ide yang namanya... Kalau gitu kenapa disebut sebagai lambang ya, si anggur ini? Ya, kan maksudnya intinya harusnya kita dipenuhinya oleh Roh Kudus, tapi bukan oleh anggur yang memabukkan seperti itu. Iya. Nah, itu namanya... itu yang disebut sebagai teknik komparatif, Bu. Oh, oke. Jadi kalau dunia menawarkan wine anggur merah, ya kan? Ya kan? Anggur merah, tapi kerajaan Allah menawarkan Roh Kudus. Gitu loh. Kalau di dunia ditawarkan sifat regal, di Roh Kudus tawarkan mari regal. Gitu. Kalau di sini ditawarkan Johnny Walker, di sini ditawarkan Roh Kudus. Jadi nggak perlu yang namanya tambahan-tambahan alkohol itu. Kalau kamu punya Roh Kudus, hidupmu bergairah. Hidupmu itu jadi lebih mantap. Kamu jadi lebih semangat, lebih hebat lagi dalam hidupmu. Jadi maksudnya itu namanya teknik komparatif. Gitu. Kalau nggak pernah merasakan hujan batu, kita nggak akan pernah bisa menikmati ketenangan sore hari, angin sepoi-sepoi. Kita jadikan itu hal yang biasa. Ini hanyalah hari Selasa yang biasa. Tapi kalau sudah pernah mengalami hujan geluduk, petir menyambar, maka waktu sore hari tenang, kucing lewat, tetangga masak terasi wangi, wah itu kita tenang. Wah ini baru berkat Tuhan gitu. Itu namanya teknik komparatif, Bu. Tuhan itu berikan teknik komparatif namanya. Gitu. Ya. Jadi jangan a priori dulu sama Roh Kudus. Roh Kudus itu sengaja memang membandingkan dia dengan dunia. Orang Tuhan aja, Yesus saja dibilang
Kau mesti milih saya atau Mamon. Gitu. Ya, kok rendah amat? Oh iya, karena dunia itu punya Mamon. Kerajaan Allah punya Tuhan Yesus. Ayo, mau pilih mana? Kamu nggak usah di dua perahu. Gitu. Kayak gitu ya, Bu Lydia ya. Oke, terima kasih. Baik ya Bapak Ibu, jadi ingat, dalam kerajaan Allah selalu Tuhan berikan pilihan, setan atau Tuhan atau hantu, surga atau neraka. Jangan ataunya yang kita pilih ya. Kita pilih A atau B, jangan ataunya yang kita pilih. Gitu ya. Ini juga Pak Niki dan Bu Lydia ini yang akan koordinasi semua kegiatan kita bakti sosial. Jadi kita doakan juga mereka selalu sehat dan bisa mengkoordinir kita semua. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Ada juga di tengah-tengah kita ini Ibu Iva. Ibu Iva ini kalau nama artisnya itu Iva Latjuba. Ini Ibu Iva Latjuba ini. Bintang model tahun 88 ini. Bu Iva. Mana ini Bu Iva? Salam Bu. Dulu Pak. Ya. Salam Pak. Ya Bu Iva. Hari ini masih skip atau ada yang mau dibagikan? Saat ini belum Pak. Lanjut aja dulu Pak. Baik. Bapak Ibu kita support selalu ya. Ibu Iva dengan dua anaknya dan keluarga besarnya. Tetap semangat memainkan kepala orang. Ya, supaya rambutnya warna-warni. Puji Tuhan. Iva Latjuba. Puji Tuhan. Sekarang mungkin kepada Ibu Anita Blesinski. Ibu Anita. Ini jangan-jangan Tante Anita. Saya berdosa. Tolong mohon pencerahannya, Pak Effendi. Bagaimana dengan Ibu Anita ini? Shalom, Tante. Tante. Makan nasi pakai bihun. Entah, ya puji Tuhan. Dimanapun Ibu berada. Ya, selamat malam. Selamat malam, Bu. Shalom. Shalom. Saya ada di Solo, ya. Saya ada di Solo, cuman untuk mohon doa aja tadi sudah saya tulis di di Pastor Fendi. Kemudian saya ada sedikit untuk ini kesaksian saya. Saya bersyukur sekali karena banyak sekali mukjizat yang sudah diberikan pada saya. Dari bulan Juli tahun 2021 saya terkena COVID sampai kena DB, ada jantung bengkak, saya masuk ICU sampai 1 bulan, di rumah sakit sampai 1 bulan, ICU di 1 minggu, kemudian ada anfal lagi di bulan Desember, kemudian sampai Januari di rumah sakit, tapi puji Tuhan dapat berkat yang luar biasa sehingga saya masih kuat, sehat sampai hari ini. Puji Tuhan. Itu Pastor, puji Tuhan. Puji Tuhan, tentunya saya juga perlu bersyukur karena Tante itu terus diberikan kekuatan untuk bisa menjalani semuanya ya, tidak mengeluh kepada Tuhan. Perlu kita teladani juga ya. Ibu lagi di Solo. Solo itu punya sejarah yang cukup panjang dalam hidup saya. Tentunya bukan hanya susu si Jack ya Bapak Ibu ya, tapi ya selamat menikmati kota Solo Bu. Puji Tuhan, kota yang cukup tenang buat saya. Sambil menikmati berkat Tuhan. Bapak Ibu, mari dalam setiap proses hidup kita, jangan lupa untuk bersyukur, jangan lupa untuk terus menikmati kehadiran Tuhan setiap hari. Makanya kalau kita bangun pagi itu jangan langsung marah-marah karena terlambat bangun, tapi duduk 2 menit, 3 menit, Tuhan terima kasih buat kehadiran-Mu dalam hidup kita, dalam hidup saya hari ini. Puji Tuhan ya. Bicara yang positif, maka yang positif pun akan terjadi dalam hidup kita. Amin. 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 Amin.
Puji Tuhan. Terima kasih Bu Anita, nanti akan didoakan. Sudah titip pesan sponsor sama Pak Fendi kan, nanti akan didoakan. Iya. Puji Tuhan. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, ini saya akan kembali ke The Boys ya. Ini mungkin dari yang jauh dulu. Oh, Pak Sulfila kemana ini? Waduh, desersi ini Pak Sulfila. Oke, kita nggak apa-apa, nanti kita tagih minggu depan. Pastor Daniel Fernando. Nah, ini Pak Daniel Bandung 022. Oke, terganggu informasinya di Bogor. Baik, nanti kita pasang tiang antena yang besar di sana. Ya. Pastor Daniel Fernando 022. Waduh, mesti jadi 008 ini, Saras 008. Ya. Mungkin kita ke Pastor Rudi dulu. Pastor Rudi, berikan pencerahan buat kita, Pastor Rudi. Ini sudah ada 7 lambang Roh Kudus, Pastor Rudi. Mr. Rudi Wijaya. Ya, shalom hambanya. Ya, shalom, Mas Rudi. Ya, senang mendengar suara Bapak. Ya. Puji Tuhan. Iya, Bapak. Ya, saya tetap belajar lah, Pastor, mendengarkan satu hal yang baru di dalam topologi Roh Kudus. Ya, saya juga masih tetap belajar. Ya, pada malam hari ini juga saya mau lebih jelas lagi. Siapapun boleh sharing untuk lebih jelas lagi saya mengenal Allah Roh Kudus. Sehingga kehidupan saya menjadi kehidupan yang berubah. Berubah semakin hari semakin baik, penguasaan diri semakin hari semakin baik. Itu aja, Pastor. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Surudia. Sama Ya, seperti makasih. Mahatma Gandhi pernah berkata, belajarlah seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Tapi hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Berarti apa Bapak Ibu? Kalau hidup itu ya berikan yang terbaik, kalau belajar itu ya belajar untuk memperlengkapi kehidupan kita untuk hidup 1000 tahun lagi. Waduh, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Bapak Bandung 022 masih belum terhubung. Mungkin kita langsung ke Pak Henry Giovanni. Pak Henry, sebelum waktu menyentuh 21.00, saya berikan waktu kepada Bapak. Ya, shalom, Pastor Telton. Shalom, Pak Henry. Shalom semuanya, selamat malam. Ya, tentang ini ya, lambang Roh Kudus saya juga baru tahu ini. Maksudnya bersyukur juga nih belajar GIC. Jadi tahunya kan saya cuman burung merpati, terus air. Cuman ini ada anggur. Tadi saya mau bertanya juga, cuman udah banyak yang bertanya, jadi udah dapat jawabannya. Ya, siapa tahu bentuk pertanyaannya beda, nggak apa-apa Pak. It's okay. Oh, aduh, gimana? Ya, suka ini tadi saya mau nanya tentang yang anggur ini. Memang benar seperti yang Pastor Telton bilang, jadi saya dulu nih sebelum kenal maksudnya belum dekat sama Tuhan, saya ini suka minum. Habis minum pasti saya nyanyi. Karena waktu kita minum, itu nyanyi pasti suaranya lebih bagus dibandingkan saya lagi sadar. Jadi saya mau tadi, makanya saya mau cerita tentang ini, tapi ini kan udah dijawab semua tadi juga jawabannya bagus-bagus. Jadi memang benar kadang-kadang dunia itu menawarkan hal potensi kita bisa lebih bagus lagi ya, karena minum itu salah satu cara dunia, cuman dengan cara Tuhan ya nggak perlu minum lagi, ada Roh Kudus sudah cukup. Contohnya ya seperti saya ikuti di gereja bagaimana para singer ya yang di depan itu nyanyi, saya kalau lagi ngeliat Ko Henry sama Cisanti kalau nyanyi itu kayaknya merasuki, jadi saya jadi ikut merasuki gitu. Berarti kan itu tandanya Roh Kudus yang tuntun kita. Jadi saya pikir nggak perlu pakai minuman lagi gitu, maksudnya gitu. Sama tadi saya juga ini seperti Bu Gembala tadi bilang, itu juga benar, saya ngerasain sendiri bagaimana saya keluar dari gereja, tiba-tiba ada orang yang perlu kita tolong, padahal saya mampu, tapi saya lewat aja. Di situ saya seperti ditegur, seperti
ibadah yang sesungguhnya itu bukan saat kamu datang ke gereja, tapi setelah kamu keluar dari pintu gereja, itulah ibadah yang sesungguhnya. Jadi Roh Kudus itu banyak menuntun saya tentang hal itu. Terima kasih, paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Pastor Charles, terima kasih. Mungkin bukan karena anggur suaranya jadi bagus, Pak. Cuman kupingnya lebih disetel aja mungkin. Jadi bisa menerima suara jelek, Pak. Ya, mungkin bisa gitu. jadi itu bisa. Kupingnya jadi bisa menerima suara jelek, jadi lebih bagus, Pak. Ya, bukan berarti bisa bilang suara Bapak jelek loh ya, Pak. Enggak. Semua orang pasti bisa karena biasa, Pak. Saya juga kalau kita duduk sama Vina Panduwinata atau Yunisara, ya mungkin pengalaman mereka latihan vokal kan udah ribuan jam ya. Jadi ya. Tapi kalau kita bersama dengan Roh Kudus, yang penting semangatnya itu, Pak. Semangatnya itu tidak kendor, terus semangat dalam Tuhan. Yang penting ya seperti ini, Pak Fendri nggak pernah bolos GIC itu juga karena Roh Kudus, Bapak ya. Nggak pernah berhenti mengalir kan, kayak angin. Iya, karena teman-teman IHK mendukung saya dan mau menerima saya, terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama, Pak. Jadi ya seperti itu juga, Bapak juga harus bisa menerima orang-orang di sekitar Bapak. Kan seperti itu. Baik, Bapak Ibu, tentunya kita masih dalam serial pneumatologi atau belajar intim dan mendalam tentang Roh Kudus. Ini pribadi yang paling penting, Bapak Ibu. Kalau engkau berpikir istrimu itu penting, ya memang penting. Tetapi kalau nggak ada Roh Kudus, engkau nggak bisa mencintai istrimu dengan baik. Engkau mungkin berpikir usahamu itu bagus, ya memang bagus. Tapi kalau nggak ada Roh Kudus, usahamu juga nggak bisa diberkati. Jadi ini pribadi yang sangat-sangat penting. Masih dalam seri pneumatologi, saya dapat bocoran tim penulis itu nanti minggu depan masih membahas tentang pneumatologi, supaya kita up close and personal dengan Roh Kudus ya, supaya makin tahu modus operandinya seperti apa Roh Kudus pribadinya, lambangnya dan lain sebagainya. Tapi malam hari ini kita sudahi dulu. Terima kasih buat semua partisipasinya. Semua yang akan didoakan nanti akan didoakan oleh Pastor Fendi dan Pak Gembala. Saya serahkan kembali kepada Pastor Fendi dan Bapak Paulus Eko Dianto. Oke, puji Tuhan, Shalom. Luar biasa malam hari ini, teman-teman. Saya hanya mau mengulang ya jawaban-jawaban, ya menambahin saja tentang lambang Roh Kudus anggur ya. Jadi makanya saya selalu berkata bahwa kita itu tidak boleh berlebihan dalam segala sesuatu, termasuk dengan Roh Kudus ya. Karena sifat dari anggur itu menyegarkan ya. Jadi kalau enggak percaya ya, orang yang lemes, yang loyo gitu ya, makanya kita berkata berikan atau minumlah anggur sedikit ya supaya kamu itu bergairah. Kata bergairah itu segar, menyegarkan. Kenapa bisa segar? Karena waktu anggur kita minum itu kan di dalam anggur itu ada alkohol ya. Nah, itu ada efek untuk memacu jantung. Jadi jantung kita itu bisa menjadi degupnya atau detaknya itu menjadi cepat. Nah, pada waktu detak jantung cepat, maka kita nggak bisa loyo lagi ya. Seperti kalau kita minum kopi gitu ya. Habis makan siang biasanya kan orang ngantuk ya. Makanya kenapa kalau di restoran itu, kalau para bos-bos sedang meeting di restoran itu tidak lupa dengan secangkir kopi pahit ya, bukan kopi manis. Kalau makannya karbohidratnya tinggi lalu minumnya kopi manis ya itu namanya mendaftar untuk diabetes kan gitu. Nah, jadi anggur itu menyegarkan karena memompa, membuat jantung itu lebih cepat begitu. Nah, tetapi kalau kebanyakan ya, maka terjadi aritmia. Itu tidak, ritmia itu ritme, jadi ritme atau detak jantungnya tidak beraturan. Di samping juga mengganggu yang lain, justru akan menimbulkan kerusakan-kerusakan pada syaraf, makanya bisa mabuk. Ya, salah satu efek alkohol kan esterifikasi. Jadi di dalam anggur itu juga bisa membuat kita itu senang gitu ya. Jadi membuat kita itu bahagia, padahal itu hanya tipologi atau tipuan ya, tipuan saja gitu. Nah, orang Kristen tidak boleh terlalu mabuk dengan Roh Kudus, karena
Roh Kudus itu pribadi penolong, tetapi ada Tuhan Yesus, ada Allah Bapa. Jadi ketiga-tiga ini harus seimbang gitu ya. Firman yaitu roti yang harus kita makan sehari-hari. Kalau firman saudara makan tanpa Roh Kudus, kamu malah jadi ateis, tidak percaya sama Tuhan Yesus. Ya. Tetapi kalau tidak pernah baca firman lalu Roh Kudus saja, jadi ngeroh. Ya. Aku mendengar setan ngomong, aku melihat gentayangan dan seterusnya. Nah, itu orang yang terlalu ngeroh, tidak seimbang. Bahasa teologinya namanya over spiritual. Jadi terlalu ngeroh, itu tidak bagus. Ya, jadi saya selalu mengingatkan, jadilah Kristennya seimbang. Kalau kita punya kedua tangan, ada tangan kanan kiri, lalu ada kaki kanan kiri, ada telinga kanan kiri, ada mata kanan kiri. Supaya apa? Supaya seimbang. Jadi kalau kita hidupnya seimbang, kita merasa kita masih ada di dunia, ya jangan berasa di awang-awang, ya. Jadi ya di dunia kerjakan seperti apa yang Tuhan perintahkan, bekerja semaksimal mungkin, beribadah jangan alasan COVID tapi keluyuran. Nah itu kan namanya tidak seimbang. Orang mencari alibi seperti tadi saya lihat sepintas di televisi tadi ya, ada berhari-hari membahas tentang pembunuhan polisi ya, dan banyak alibi-alibi ya, banyak hal-hal yang tidak baik ya. Saya percaya bahwa kita anak-anak Tuhan, Roh Kudus dikirimkan oleh Tuhan untuk menyertai kita, tapi kita juga ada hikmat ya, ada firman ya, ada puji-pujian, ada penyembahan, yang semuanya itu Roh Kudus menyertai ada dalam hidup kita. Tapi jangan hanya Roh Kudus saja, tanpa baca firman, tidak baca firman, tidak Roh Kudus, hanya doa gitu ya. Nah, itu juga tidak seimbang. Ya, jadi hiduplah seimbang ya. Roh Kudus atau anggur itu menyegarkan, membangkitkan kekuatan, memberikan sukacita yang penuh, lalu memberikan nyanyian puji-pujian yang baru itu Roh Kudus. Tapi ya jangan nyanyi terus. Di gereja nyanyi terus tanpa firman, tanpa apa ya, itu namanya konser gitu ya. Setiap minggu seperti itu terus, firmannya nggak kuat. Jadinya ya nyanyi-nyanyi gitu ya, kayak film India. Jadi itu salah satu tambahan saya ya. Lalu menggarisbawahi apa yang disampaikan Bu Gembala. Jadi terus kita akan lanjutkan berbagi kasih, karena tema gereja tahun yang akan datang atau bulan depan ya, September, kita beralih ke ditolong dan menolong ya. Jadi kita sudah ditolong Tuhan, lalu berikutnya kita menolong yang lain. Yang sudah ditolong, nolong yang lain ya. Yang sudah ditolong lagi, nolong yang lain. Nanti para pemimpin akan membuat semacam skema Ponzi atau multi level ya, seperti itu. Tapi kita tidak mencari untung, cuman untuk pertanggungjawaban siapa yang sudah ditolong dan bagaimana yang sudah ditolong ini apakah sudah bisa menolong orang lain dan seterusnya begitu ya. Kira-kira begitu. Besok Sabtu kita akan lanjutkan berbagi kasih. Lalu hari Minggunya, setiap hari Minggu nanti saya bicara sama Ibu Gembala untuk disiapkan bukan hanya 100 tapi 150 mungkin ya. 150, dan diharapkan tidak terlalu siang. Jadi ibadah kedua IFC 2 selesai, lalu makanan kotak sudah siap dan siap kita juga distribusikan. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Pastor Fendi lanjut. Baik, terima kasih Pak Paulus. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam GIC kita malam hari ini. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ya, kita sama-sama akan mengakhiri ibadah. Tadi ada beberapa titipan doa yang akan kita doakan juga bersama-sama. Mari kita sama-sama akhiri dalam doa, nanti doa berkat oleh Pak Gembala. Baik, sama-sama Bapak Ibu kita masuk di dalam doa. Bapak, kami bersyukur malam hari ini kami bersama-sama boleh mengikuti acara GIC malam hari ini. Kami belajar banyak tentang tipologi Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang
kami telah baca, kami renungkan, dan juga kami diskusikan pada malam hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan juga kami percaya kebenaran itu akan memerdekakan pikiran-pikiran kami yang selama ini terbelenggu, yang selama ini tidak bisa mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan, baik Ci Ripka yang sudah jadi song leader, kemudian Pastor Santo yang sudah membagikan firman, Pastor Charlton yang juga sudah memimpin acara tanya jawab. Kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan, Tuhan perhitungan sebagai kebenaran, dan Tuhan memberkati kembali di dalam setiap aspek kehidupannya, di dalam pekerjaannya, di dalam setiap keluarganya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk semua partisipan-partisipan Zoom malam hari ini. Kami khususnya berdoa untuk Ibu Anita yang mungkin dalam kesehatan pada hari-hari ini. Kami berdoa biarlah Tuhan terus menyempurnakan proses kesembuhannya. Kami percaya jantungnya sehat, jantungnya normal, dan kami berdoa supaya kesehatannya pulih, sehingga dia boleh bersaksi dan menceritakan kemuliaan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupannya secara sempurna dan adikodrati terjadi. Mujizat masih ada, mujizat sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk di Bandung, Pastor Daniel Fernando yang kemarin berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kehidupannya, keluarganya. Terus juga Tuhan berkati apa yang Tuhan telah tanam di dalam pelayanannya. Kami percaya Tuhan terus kembangkan terus. Tuhan pakai talentanya lebih maksimal, lebih luar biasa, diurapi Tuhan, dan kami percaya tanda-tanda ajaib menyertai Pastor Daniel Fernando di dalam pelayanannya di IHK Bandung, sehingga IHK Bandung boleh menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan untuk menjala jiwa di akhir zaman ini Tuhan. Tuhan juga berkati keluarga Ko Hendrik Giovanni, Tuhan pakai dengan luar biasa, Tuhan memberkati keluarga Ci Iva, Tuhan berkati anak-anaknya, Tuhan berkati usahanya, Tuhan berkati bisnisnya, Tuhan berkati semua keluarga besarnya. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk Bu Ani dan juga keluarga besarnya, khusus untuk Pak Lewi pada hari ini. Kami semua berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya biluh-biluh Tuhan Yesus dan anugerah Tuhan Yesus dan belas kasih Tuhan turun atas Pak Lewi, menjamah kehidupannya dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya segala sakit penyakitnya, segala kelemahan tubuhnya telah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib, dan oleh karena bilur-bilur-Mu dan oleh karena anugerah-Mu, Tuhan telah memberikan kesembuhan, dan jadilah sesuai dengan iman keluarga mereka dan kami semua. Pak Lewi disembuhkan sehingga dia boleh anugerah bisa melayani Tuhan kembali di IHK Church. Terima kasih. Tuhan juga memberkati Ibu Gembala dalam setiap pekerjaannya, setiap bisnisnya juga ditolong Tuhan. Tuhan memberkati keluarga Koniki dan juga Cilidia. Kiranya Tuhan apa yang mereka gumulkan, apa yang mereka cita-citakan dalam pekerjaan usaha mereka, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, bahkan Tuhan berkati dengan limpah. Tuhan memberkati Bapak Gembala, Tuhan memberkati apa yang digumulkan, apa yang di dalam pelayanannya. Kami percaya visi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Pak Gembala, yaitu ditolong Tuhan dan menolong, akan menjadi sendi-sendi DNA yang baru di dalam keluarga gereja IHK. Kami bergerak sesuai dengan arahan Tuhan. Terima kasih. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, Pastor Rudi Wijaya, dan juga keluarganya. Biarlah Tuhan urapi, Tuhan pakai, Tuhan juga memberkati usaha pekerjaan dari Pastor Rudi. Tuhan juga memberkati keluarga Ko Santo, Tuhan memberkati keluarga besarnya, Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh Kak Santo, kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan juga memberkati keluarga dari Putri, kiranya apa yang digumulkan, Tuhan tolong. Tuhan juga memberkati kesehatan daripada suami dan juga anak-anaknya. Semua Tuhan lindungi, Tuhan jauhi dari segala yang buruk, dan Tuhan memberkati apa yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih. Tuhan juga memberkati setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini secara recorded. Kami berdoa biarlah mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang bergumul masalah ekonomi, mereka yang miskin Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap mereka yang kecanduan, yang terikat, kami percaya Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Kami berdoa bangsa kami dilawat Tuhan, bangsa kami mendapatkan anugerah supaya bangsa kami bisa keluar daripada krisis kepanjangan, dari krisis COVID, krisis ekonomi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan memberkati Indonesia karena Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat ibadah kami GIC malam hari ini. Sungguh kami merasakan Tuhan melawat setiap kami. Dan saatnya sebelum kami
Berpisah satu dengan yang lain, kami rindu untuk memperkatakan kata-kata iman. Mari teman-teman, sahabat-sahabat IHK, mari kita angkat tangan kanan kita. Mari kita perkatakan kata-kata iman 3 kali. Dalam nama Tuhan Yesus, 1, 2, dan 3. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang kami imani dan apa yang kami perkatakan di dalam deklarasi iman kami pasti terjadi dan sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saatnya kami akan menerima yang terbaik daripada Tuhan Yesus melalui hamba-Mu. Mari buka semua kamera dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, menjadikan kita kepala dan bukan menjadi ekor, naik terus dan tidak pernah turun, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu Malam semuanya, Pak. Terima kasih. Miracle is free. Thank you semuanya. Ketemu Selamat di malam. Sabtu dan Minggu. God bless.